5 hari berlalu, dan selama itu pula Biba harus tinggal di rumah sakit. Biba terlihat lebih bisa menerima kondisinya, meski kram perut dan pendarahan ringan masih sering terjadi setiap harinya. Seharusnya Asam kembali bekerja, namun sedetik pun dia tidak berniat untuk meninggalkan istrinya. Pukul 5 dini hari, di ruang sepi berselimut luka yang masih sama, Asam duduk di samping sang istri seraya membacakan sholawat dan ayat-ayat Al-Quran yang dianjurkan Nabi untuk memohon kesembuhan. Setelah selesai, Asam menutup Al-Quran kecil di tangannya. Ditatapnya sang istri dengan raut wajah bias dan mata menghitam karena kekurangan tidur. "Sakit?" tanyanya saat melihat wajah Biba kembali memucat dan berkeringat dingin di dahinya tiba-tiba bercucuran di tengah hawa dingin AC ruang VIP rumah sakit. Biba menggelengkan kepalanya, namun kedua tangannya mencengkram erat ujung bantal. Rasa sakit itu seolah meremas hingga menembus tulang belakang. Masih bisa, masih kuat. Asam menyeka air matanya lalu ikut berbaring di atas ranjang rumah sakit. Dipeluknya Biba yang terus berjuang melawan rasa sakit yang bisa datang kapan saja. "Maafkan aku, Biba, maaf karena kali ini aku tidak bisa menepati janjiku untuk membuatmu tersenyum setiap detiknya." Asam menenggelamkan wajahnya di jeruk leher sang istri. Air matanya kembali mengalir dengan hembusan napas yang terdengar lirih. Sebagai seorang suami yang mengutamakan kebahagiaan istri dibandingkan dirinya sendiri, Asam tidak bisa menahan tangisnya, karena untuk pertama kalinya, dia tak bisa mengembalikan senyum di wajah sang istri. "Mas, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Jika ada yang lebih aku cintai dari dunia dan seisinya, maka itu adalah dirimu. Kamu adalah pria terhebatku. Terima kasih karena setiap deru napasmu hanya tentang kebahagiaanku." Tangan lemah Biba bergerak teratur, menggenggam tangan Asam. "Percayalah, saat ini pun aku tak lagi memikirkan kebahagiaanku. Aku hanya ingin melewati semua ini bersamamu. Apapun yang Allah takdirkan untuk kita." Air mata Asam semakin mengalir deras. Hening tak suara isakan. Dia mendekap Biba, seraya mencium puncak kepalanya beberapa kali. "Maaf, karena di saat seperti ini beberapa kali kamu harus melihat sisi paling rapuh suamimu. Insya Allah, takdir Allah adalah yang terbaik, apapun itu." Biba melirik sang suami yang terbaring di sampingnya. "Sudah, jangan menangis lagi. Kemana Asam yang tegas, sedikit arogan dan berwibawa? Aku kehilangan sosok itu akhir-akhir ini." Asam berdecak, senyum getir terpancar dari wajahnya. "Di saat seperti ini kamu masih mencoba untuk bergurau? Asam yang ada di sini adalah suamimu, bukan pemimpin perusahaan. Jadi jangan harap kamu akan menemukan Asam yang seperti itu di sini." Biba terkekeh kecil dengan wajah pucatnya. "Mas, bisa kembali bekerja pagi ini. Aku tidak apa-apa. Masih ada ibu dan yang lain yang akan datang menjagaku pagi ini. Bekerja pun aku tidak akan bisa berkonsentrasi karena memikirkan kamu. Jadi lebih baik aku di sini." Asam menarik selimut Biba hingga sebatas dada. "Tidurlah, aku akan menjagamu di sini." Biba menoleh menatap sang suami. Didekap seperti sekarang membuat rasa sakitnya berkurang. Ibu di rahimnya pun bisa merasakan kehangatan seorang ayah yang begitu tulus tercinta. Tak lama mata Biba mulai terpejam dan akhirnya tertidur. "Maaf atas sikapku beberapa hari yang lalu. Sekarang aku sadar, aku tidak boleh mencegahmu untuk pergi. Aku doakan segala urusanmu di sana cepat selesai," ucap Mira dengan air mata yang mengalir dari sudut matanya. Pagi ini Yuda akan berangkat ke Jakarta. Namun saat sedang merapikan semua pakaiannya ke dalam koper, Mira yang tadinya terus menghindar tiba-tiba datang. Yuda menghentikan aktivitasnya, menghampiri Mira yang sedang berdiri di ambang pintu kamar. "Aku doakan kamu bertemu jodoh yang bisa membahagiakanmu. Maaf, karena momen yang kita lewati bersama harus aku akhiri dengan cara seperti ini." Mira berdecak tak percaya sambil berpangku tangan. "Kalau begitu aku juga akan berdoa agar jodohku adalah kamu."
Aku akan berdoa agar Allah membawa kamu kembali ke sisiku. Hembusan napas Yuda terdengar lirih saat mendengar ucapan Mira. Dia bingung kenapa Mira masih saja keras kepala hingga menyiksa dirinya sendiri. Mira, jangan menungguku. Aku tidak bisa. Aku tahu, ucap Mira memotong ucapan Yuda. Ditatapnya pria itu dengan mata berkaca-kaca. Jika kamu bisa melangitkan doa, kenapa aku tidak? Kamu ingin aku bahagia, sementara kebahagiaanku adalah padamu. Mira menyeka air matanya lalu kembali menatap Yuda. Biarkan doa kita bertarung di langit. Kita lihat doa siapa yang akan menang, doaku atau doamu. Mira segera berbalik pergi meninggalkan ambang pintu kamar itu. Setelah beberapa hari merenung, pada akhirnya dia kekeh pada pendiriannya untuk tidak mengakhiri perasaan yang dia mulai dengan harapan mendapatkan cinta jalur hijrah. Mereka memang bukan orang-orang baik pada awalnya, tapi saling berpegangan mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dasar cinta yang paling mulia. Pukul 9 pagi, mobil Yuda sudah siap dan barang-barangnya pun sudah masuk ke bagasi mobil. Di halaman depan, dia menengadahkan kepalanya menatap ke arah balkon di atas sana, di mana biasanya Mira duduk sambil memanggilnya dari bawah. "Yud, sudah pamitan sama Mira?" tanya Umi. Seketika lamunan Yuda buyar. "Iya, sudah Umi. Kalau begitu saya pamit." Yuda mendekat untuk berpamitan kepada Kiai Ali dan Umi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan," ucap Kiai Ali sambil menepuk pundak Yuda sebelum pergi. Yuda berbalik melangkah menuju mobilnya yang terparkir di halaman. Saat masuk ke dalam mobil, lagi-lagi dia menoleh memandang ke arah balkon. Dia datang ke pesantren itu untuk menemukan jati dirinya yang sempat menghilang. Namun takdir malah membawa Yuda mengenal sosok Mira. Dirinya memang akan pergi, tetapi sayang, perasaannya tertinggal di sana. Yuda kembali mengingat dan memikirkan ucapan bila pagi tadi. Sekarang dipasrahkan semuanya kepada Allah. Jika memang pada akhirnya mereka ditakdirkan berjodoh, maka mereka akan kembali bertemu dengan perasaan yang sama. Setelah beberapa saat tenggelam dalam pikirannya sendiri, Yuda segera menghidupkan mesin mobil. "Tunggu." Baru saja dia hendak menginjak pedal gas, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah belakang. Yuda segera turun dari mobil saat melihat Mira keluar dari dalam rumah sambil menenteng tas berukuran sedang. "Mira, kamu mau kemana?" Sebelum menjawab pertanyaan Yuda, Mira terlebih dulu mencoba untuk mengatur nafasnya yang tersengal-sengal, karena berlari dari lantai 2 hingga ke halaman depan. "Aku ikut kamu ke Jakarta." "Maksudnya?" Yuda terlihat semakin bingung. Begitu juga dengan Kiai Ali dan Umi. "Kamu mau kemana, Mira?" tanya Kiai Ali. "Temanku sedang sakit di Jakarta, jadi untuk sementara aku akan kembali ke sana. Aku membutuhkan tumpangan." Mira kembali berbalik untuk berpamitan kepada Umi dan pamannya. "Aku akan di Jakarta selama 2 hari. Setelah itu aku akan kembali. Assalamualaikum." Iya, hati-hati di jalan," ucap Umi yang masih terlihat bingung. Begitu juga dengan Kiai. Mira kembali mendekati Yuda. "Ayo pergi, kamu juga harus menemui mereka untuk memberi support." "Siapa maksudmu?" tanya Yuda penasaran. Pokoknya kita harus ke sana sekarang." Mira segera masuk ke dalam mobil mendahului Yuda.